Ada beberapa netizen yang kesannya malah jadi kayak agak membuli gitu loh. Ini kenapa nih main di sini? Itu lihat pemain yang A mainnya di abroad misalnya gimana. Gue pengen komentar sih itu menurut gue nggak fair. Karena ini hak pemain juga. Itu dia yang berhak menentukan karirnya akan kemana. Bukan karena dia hanya main di timnas terus kita berhak kita atur gitu. Menurut gue nggak sih. Itu pilihan dia. Dia dipanggil di timnas itu sebuah kehormatan. Cuma ya tetap kita harus hormatin keputusan dia. Dan gue yakin pemain ini nggak bodoh-bodoh banget lah. Dia tahu gitu loh. Karir dia ini sesuatu yang make sense juga buat dia gitu loh. Jadi ini juga udah dipertimbangkan matang-matang. Dia datang ke sini. Justru malah gue apresiasi mereka melihat liga kita berarti kualitasnya udah cukup bagus. Karena mereka dari Eropa mau pindah ke Indonesia. Berarti kan sebenarnya kan liga kita udah ya memang masih di bawah kualitasnya, cuma ya mereka udah memandang itu loh, gitu. Udah memperhitungkan lah ya. Udah memperhitungkan dan kalau misalkan liga kita sangat di bawah kualitasnya, mereka nggak mau juga main di sini kan, potensi cedera lah apa dan lain-lain gitu. Tapi mereka datang ke sini ya, itu keputusan dia dan ya benar setuju Bung Yuki ya nggak ada salahnya. Dan kita juga harus lihat nilai plus lainnya ya. Kalau kemarin aja sudah ada banyak pemain-pemain abroad kita ataupun pemain diaspora kita yang memperkuat tim-tim domestik kita. Kita lihat aja tuh endingnya tuh. Ini pertama atau yang keberapa sejak beberapa tahun terakhir rank 1 sama rank 2 nilainya sama loh. Terus gapnya tuh nggak jauh kan, sampai di tikungan terakhir itu masih menentukan. Itu baru sebagian kecil sebenarnya perubahan yang terjadi. Sebelum gua masuk ke pembahasan per klub ya, ini ada fenomena menarik yang banyak diangkat sama netizen juga, yaitu pemain diaspora yang pulang kampung nih ke Super League. Itu ada Orat Mangun, ada Sandy Walsh, dan beberapa pemain lainnya. Dan ini netizen terbelah, ada yang anggap ini positif dan ada yang anggap ini negatif. Nah, gimana nih menurut mungkin Bung Yuki dulu ya, ini gimana nih menanggapi fenomena ini nih? Ya sebenarnya kan ini tren ini udah kita bisa lihat dari musim kemarin ya, begitu pas Tom Haye, terus kemudian Reinders, Saint Patinama sudah berdatangan gitu ya, langsung memperkuat tim-tim gede juga ya. Itu kayaknya nih bakal akan ada susulan nih, gelombang susulan. Dan itu nggak terhindarkan karena seiring dengan performa diaspora kita yang di luar negeri yang kelihatannya memang sulit untuk bisa bersaing. Itu kita harus akui ya, nggak gampang untuk bisa konsisten, apalagi kayak misalnya Orat Mangun yang sempat menghilang karena cedera, itu kan untuk dia bisa bounce back itu di Eropa kan nggak gampang ya, bisa langsung masuk lagi ke dalam track persaingan, itu ngejarnya lama gitu ya. Yang makanya pada akhirnya kemudian dia memilih ke sini, gue harap sih mudah-mudahan cuma untuk jadi stepstone aja, batu lompatan, supaya dia bisa kembali lagi kebugarannya, level fitnessnya, ya sentuhannya nggak hilang lah, nanti bisa kembali ke Eropa. Itu kan yang kita harapin ya. Sama kayak pemain-pemain diaspora yang lain juga seperti Nathan Chow kan juga sempat nggak dapat kesempatan banyak bermain, tapi dia tetap konsis di sana dan ya kebetulan kita syukurin ternyata ada tim yang mau ambil dia kan. Jadi sebelumnya kan dia juga digadang-gadang bakal kesini kan, wah ini bakal ke Dewa nih, bakal ke Persib nih, karena musim kemarin kan pemain-pemain nomor 6 itu ataupun gelandang box to box itu sangat dibutuhkan kan. Nah faktanya ya baru sekarang nih kita bisa lihat udah mulai berdatangan ya, termasuk Sandy Walsh gitu yang kemarin di Thailand sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuma ya mungkin di sini juga iming-iming cuannya gede juga sih. Jadi susah nolak juga. Yang kedua mereka juga kan bukan lagi di masa prime-nya ya. Jadi kita juga harus sadar mereka punya keluarga, mereka perlu juga income ya. Mereka lihat mana yang kompetisi yang relatif bisa mengangkat performa mereka, menjaga ini mereka, sehingga ya kebetulan Indonesia yang nawarin ya why not gitu loh. Menurut gua justru ini membuat secara dari kacamata domestik ya makin bagus Super League ini. Makin banyak pemain yang punya kualitas dan punya keuntungan juga buat tim nasional. Jadi nggak perlu jauh-jauh traveling tuh ya pemain-pemain itu ya. Iya, dan cuacanya juga kan udah tinggal betot aja gitu kan, main di timnas, main di Piala AFF misalnya kan mudah gitu ya. Approach ke klubnya juga nggak akan sulit kalau misalnya harus ke Eropa, kita kan nge-approach-nya susah kan, di sana kan sangat strict banget sama soal itu kan.